Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriandi. Saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Nah, uh, sebelumnya administrasi sarana dan prasarana ini sangat sering kita dengarkan di sekolah maupun di instansi, ataupun dimanapun itu kita selalu sering mendengarkan administrasi sarana dan prasarana ini. Nah, uh, kita langsung saja masuk kepada pengertian administrasi sarana dan prasarana, di mana pengertian administrasi sarana dan prasarana ini adalah suatu proses atau kegiatan dalam mengatur, menata, dan mengorganisir secara sistematis dan berdaya guna semua sarana dan prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kita masuk ke perbedaan antara sarana dan prasarana. Nah, kalau sarana itu barang atau benda yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dalam pelaksanaan proses belajar, uh, proses dalam proses KBM gitu ya, proses belajar mengajar kayak gitu. Di sini misalnya itu ada meja, ada papan tulis, ada buku, itu termasuk ke dalam bagian sarana. Nah, kalau prasarananya apa? Barang atau benda yang secara tidak langsung berfungsi gitu, menunjang lah kayak gitu. Nah, pelaksanaan kegiatan kayak gitu. Nah, seperti apa? Kayaknya gedung olahraga atau em, apa namanya itu, tempat lapangan lapangan olahraga, terus lapangan laboratorium kayak gitu. Lapangan, sorry, gedung laboratorium, mungkin seperti itu untuk sarana dan prasarana. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sarana itu yang menunjang secara langsung kayak gitu, sedangkan prasarana itu yang menunjang secara tidak langsung, tanpa kita ketahui kayak gitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya itu adalah proses administrasi sarana dan prasarana. Nah, pada proses administrasi ini ada yang namanya analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventaris, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. Analisis dan penyusunan rencana kebutuhan ini di sini maksudnya kita, misalnya dari sekolah itu menganalisa apa saja yang akan dibutuhkan sekolah untuk menunjang pendidikan tersebut kayak gitu. Misalnya ada buku terbaru, kita beli buku terbaru kayak gitu. Terus sekolah itu membutuhkan untuk sebagai sarana ya, kelas musik kayak gitu, ekstrakurikuler musik kayak gitu. Berarti kita membutuhkan gedung musik kayak gitu. Mungkin kita bisa melakukan pengadaan gedung musik kayak gitu. Nah, itu yang kita butuhkan kayak gitu loh. Em, ada juga kayak buku, pena, apa namanya itu, eh, spidol gitu ya, itu termasuk ke dalam analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. Jadi apa saja yang dibutuhkan sekolah untuk kemajuannya kayak gitu, di analisis dan penyusunan rencana inilah yang kita buat kayak gitu. Terus ada nanti, sudah itu kita pengadaan kayak gitu, pengadaan barang apa saja yang kita butuhkan tadi. Terus setelah barang tuh ada, udah diberikan kayak gitu, kita ke penyimpanan kayak gitu. Penyimpanan disimpan terlebih di penyimpanan, terus kita melakukan penyaluran, disebarkan kayak gitu ya. Terus kita lakukan inventaris apa saja barang-barangnya kayak gitu, tahun berapa kayak gitu. Biasanya tuh kalau di sekolah ada di belakang kursi atau ya di belakang kursi atau di bawah meja kayak gitu. Itu termasuk inventarisnya, dicatat di pembukuannya nanti kayak gitu untuk pelaporan. Terus ada kita pemeliharaan. Misalnya pemeliharaan ini, misalnya meja misalnya rusak kayak gitu ya, ada pemeliharaannya menggunakan paku atau sebagainya. Itu termasuk kepada pemeliharaan kayak gitu, yang masih bisa digunakan kita gunakan kayak gitu. Nah, ada juga penghapusan. Nah, pada penghapusan ini itu tuh barang-barang yang eh, tidak layak terpakai, itu kita hapuskan kayak gitu, kita hilang. Mungkin kalau di sekolah dulu itu dilakukan pembakaran atau bagaimana kayak gitu kalau yang tidak bisa diperbaiki lagi kayak gitu, atau dihibahkan ke sekolah lain, karena sekolah lain itu membutuhkan itu kayak gitu, sedangkan sekolah yang ini tidak membutuhkan kayak gitu, mungkin seperti itu, atau melakukan pertukaran kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan kayak gitu. Terus melakukan pengawasan. Pengawasan di sini mungkin
lebih kepada apa namanya tuh pengawasan barang-barang apa saja tadi yang diadain kayak gitu, barang yang rusak itu harus ada nanti itu pelaporan waktu pengawasan kayak gitu. Nah selanjutnya eh, saja itu kita peran guru untuk teman-teman yang akan menjadi guru nih. Jadi ada peran guru dalam administrasi dan dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, peran guru di sini yang pertama yaitu guru berperan dalam proses analisis kebutuhan sehingga sarana yang dibutuhkan oleh guru dapat disediakan oleh sekolah oleh sekolah oleh sekolah kayak gitu. Jadi guru eh, juga punya peran penting kayak gitu, memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh guru untuk untuk melakukan pembelajaran kayak gitu. Apa saja yang dibutuhkan kayak gitu. Misalnya eh kalau misalnya penjas mungkin ya ada bola basket, bola kecil, bola besar kayak gitu. Jadi guru juga punya peran penting di administrasi sarana dan prasarana ini kayak gitu. Terus guru juga berperan dalam proses penyimpanan sarana dan pemeliharaannya kayak gitu. Misalnya satu guru tuh kasih 2 spidol kayak gitu ya, dan tintanya kayak gitu. Jadi guru tuh ya disimpan kayak gitu dan dipelihara kayak gitu. Itu termasuk sarana yang habis pakai kayak gitu. Terus juga juga guru juga berperan untuk proses pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Terus ada juga proses pemeliharaan.